Di aula sekti Taiyu, Tetua Son dan Master sedang rapat mengenai pembahasan untuk kelanjutan siapa yang pantas menjadi suami Yu-er. Di sini, beberapa gambar yang akan disandingkan dengan Yu-er sudah mereka pampang. 如何？诸位长老，既有受元又当权，他不是已经娶过几房了吗？这位钱公子既年轻又富甲一方，若能娶了月儿， Semisalnya ada Tuan Qian, pemuda-muda nan berbakat, ada juga Tuan Xinnan. Nah, tujuan ini akan terlaksana apabila si Jiang gagal alias kalah taruhan dengan Tetua Son. Setelah itu, tujuan mereka menikahkan Yu-er dengan orang kaya agar sekti Taiyu juga akan kena imbasnya. Dengan itu, sekti ini tak jadi bangkrut. Tak lama dari itu datanglah Yu-er dengan wajah sedihnya. Ia menentang mereka, sebab perjanjian itu masih ada waktu 1 bulan. Jika membahas saat ini, sungguhlah terlalu pagi. Yu-er tentunya menolak akan hal ini. Dirinya yakin si Jiang pasti akan menyelamatkannya. Berbeda dengan Tetua Son, ia sangat yakin si Jiang akan kalah taruhan. Dan Yu-er menjadi istri bagi miliarder di negeri ini. Begitupun dengan Master, dirinya pun sangat terpaksa harus mengusir Yu-er dari rapat ini. 以为石江那小子真赢得了吗？期限一到，嫁不嫁哪由得了你呀？ Penuh dengan kesedihan, Yu-er keluar dari tempat ini. 原主生我。 Sementara di pasar, ada si Jiang bersama Gauchu. Mereka menikmati makanan yang diperjualbelikan. Gauchu khawatir karena si Jiang memesan makanan cukup banyak, sedangkan mereka tidak memiliki jiwa kehidupan. Dengan spontan si Jiang membalas, "Tenang, masih ada Yu-er." Ya, sepertinya saat ini Gauchu juga mengalami depresi. Sebab pil yang ia buat tidak banyak yang laku, akibat perdagangan sekti Taiyu sudah diblokir. Mereka penasaran setelah melihat suasana pasar, dikarenakan banyak wanita cantik berkeliaran di sini. Hal ini sangatlah tak wajar, sebab hari-hari sebelumnya mereka tidak pernah merasakan hal ini coy. Benar, tak lama kemudian pedagang asongan mengatakan kepada mereka, hal ini disebabkan akan diadakannya pernikahan besar-besaran yang dilakukan keluarga Zhou dan Zhou. Rencana kelima sekti juga bangsawan terkemuka yang ada di negeri ini akan hadir. Mereka para bangsawan akan menghadiri resepsi pernikahan tersebut yang diselenggarakan di aula Hongyan. Nah, itulah sebabnya kenapa para wanita-wanita berbondong-bondong berdatangan, tentunya dengan niatan agar bisa dilirik para bangsawan. Huhui. Sementara di sekte lainnya, ada Otot melaporkan kepada ketua bahwa ia sudah mengirim seseorang untuk mengawasi si Jiang juga sekte Taiyu. Hal itu bertujuan agar mereka tidak bisa menjual pil. Selain itu, ketua sepertinya merencanakan hal buruk lagi bagi sekte Taiyu, yakni dirinya ingin menguasai lembah abadi sepenuhnya. 了解的还真够清楚的。当然了， Kembali ke pasar, Tedan dan Erki menjual udang di pasar. Sebenarnya dari segi tampilan dan wanginya juga sangat harum. Siapa yang tak tertarik setelah melihatnya? Namun hal itu masih tidak cukup agar udangnya bisa dipasarkan. Sebab di negeri ini harus memiliki token yang disahkan oleh farmasi. Jika tidak, maka orang itu dianggap penjual ilegal. Itulah alasan mengapa tidak ada satupun udang laku yang mereka jual. Mendengar itu lantas saja si Jiang geram. Kenapa nggak dari awal saja dibilangin? Lalu si Jiang menanyakan bagaimana cara mendapatkan token tersebut kepada Gauchu. Ya, untuk mendapatkan token tersebut, tentunya si Jiang harus berjibaku dengan orang-orang penting di negeri ini. Dan akhirnya si Jiang pun mengajak Gauchu untuk mendapatkan token tersebut. 公子，你问这个干什么？熟的好消息了，我都爱答不理。也就是说，咱们去调查一下，看看私膳房的人到了没有。 Malam harinya, si Jiang menyelidiki ke sebuah toko. Siapa tahu ya kan, token yang mereka cari berada di sana. Sementara di depan pintu, ada si penjaga tempat ini.
dirinya memaksa orang tua tersebut agar putrinya diserahkan ke tempat ini. Ya, wanita itu dipaksa si penjaga agar bisa menemani Tuan Sisan malam ini, sebab Tuan Sisan sudah menunggunya di dalam. Si penjaga itu bersikukuh ingin membawa wanita tersebut, sedangkan ayahnya mencoba mempertahankan kesucian putrinya tersebut. Nah, di sela-sela itu, datanglah si Jiang. Si Jiang langsung menggertak si penjaga toko ini agar tidak berbuat kasar, apalagi terhadap wanita. Si penjaga toko ini pun ketakutan. Selain itu, dirinya juga diperintahkan oleh Zhongming untuk memaksa wanita-wanita cantik agar menemani pengunjung toko ini. Jika tidak, maka dengan terpaksa toko ini akan ditutupnya secara paksa, coy. Kemudian penjaga toko ini menceritakan kejadian yang sebenarnya. Nah, jadi seperti ini coy ceritanya. Sebelumnya, di ruangan toko ada Zhongming. Dirinya berterima kasih kepada mereka orang-orang penting yang telah hadir ke tempat ini. Salah satunya Tuan Sisan, coy. Sebab dirinya sebentar lagi akan menikahi putri tercantik di abad ini, yakni Ziyu. Kita tahu saat di awal film, Ziyu sepertinya tidak sepenuhnya mencintai Zhongming. Di sini Zhongming menyiapkan 2 wanita selir untuk mereka yang sudah hadir ke tempat ini. Yap, Zhongming salah satu pemuda cakep nan hebat. Hal itu membuat salah satu wanita selir ini ingin merayu Zhongming. Perbuatan tersebut dianggap telah menghina Zhongming, coy. Dengan sekejap, orang itu dihukum masuk ke dalam batu yang ada di tangannya. 做明公子，就凭你也配与子羽比？ Ya, mana mungkin Zhongming akan tergoda dengan wanita seperti itu. Sedangkan di depannya sudah ada wanita tercantik yakni Ziyu. Kemudian Zhongming melihat dari gerak-gerik Tuan Sisan. Sepertinya ia menyukai wanita yang dimaksud tadi. Zhongming berjanji akan menyiapkan wanita tersebut. Hal itulah mengapa Zhongming memaksa si penjaga toko untuk menyiapkan wanita yang diinginkan oleh Tuan Sisan. Jika tidak, maka akan tahu akibatnya. 快走！姐姐救我！是，两位去服侍大人，口也别再开了。大公子， Setelah mendengar itu, menambah kemarahan si Jiang. Ia pun memiliki sebuah cara, yakni dengan mengiyakan bahwa wanita tersebut bersedia jadi selir Tuan Si. Yap, wanita ini setelah mendengar itu tentunya merasa sedih. Masa iya dirinya akan dikorbankan? Namun di balik itu semua, si Jiang menyuruh Gauchu menggunakan pil transformasi agar menjadi wanita tersebut. Yap, tentunya dengan itu akan memudahkan mereka mendapatkan token. Sebab mereka sangat yakin token yang mereka maksud ada di tangan Tuan Sisan. Nah, akhirnya Gauchu pun menjadi wanita selir. Dirinya mencoba mendatangi Tuan Sisan yang sudah lama menunggunya. 石公子，你可算来了。快进去吧。 Setelah melihat kedatangan wanita ini, Tuan Sisan sangatlah senang sebab malam ini ia akan melampiaskan semua hasratnya kepada wanita tersebut. Rupanya Gauchu sangat pintar merayunya. Di sini ia menuangkan secangkir anggur, lalu ia masukkan 1 pil agar Tuan Sisan pingsan. 也算是一种缘分。 Selain itu, ia juga mencari keberadaan token dengan menyiramkan sedikit anggur ke baju Tuan. Nah, akhirnya Gauchu melihat keberadaan token berada. Tuan Sisan bersedia memberikannya, asalkan wanita ini memberinya sebuah kepuasan. Alhasil, Gauchu dipaksanya untuk meminum anggur yang dimana anggur tersebut sudah dimasukkan 1 pil. Karena dipaksa, Gauchu pun menelan anggur tersebut. Dan Gauchu pusing, lalu terbaring tak berdaya. 糟了，自灭下去了！该死，这个糟老头要干的，好冤啊！ Di saat mau mendekap wanita ini, datanglah si Jiang yang langsung menggeprek kepalanya. Lalu, ia menyelamatkan Gauchu dengan memberikan 1 pil agar kembali normal lagi, coy. Di sini, mereka juga mendapatkan token yang mereka cari. 好了，大功告成，咱们快撤。还
想强暴我？ 老高，没事吧？ Sementara di luar, si penjaga toko memaksa wanita selir tersebut untuk masuk ke ruangan Tuan Sisan. Di saat bersamaan, si Jiang pun tertangkap basah telah menyakiti Tuan Sisan. Di sini, semua penjaga toko pun berkumpul untuk menangkap si Jiang juga Gauchu. Di saat itulah, tiba-tiba hewan penyengat datang menggerogoti mereka, sehingga si Jiang dan lainnya kembali selamat. Ya, semua ini olah dari Bausi. Dirinya berasal dari Aula Shinji. Kedatangannya hanya untuk menyelamatkan mereka, sebab ia melihat ketulusan hati terdalam si Jiang. Selain itu, Bausi juga bersedia membantunya. Siang harinya, mereka sudah mendapatkan token. Hal itu menandakan mereka dilegalkan untuk menjual makanan di tempat ini. Alhasil, dengan mudahnya mereka menjual udang kepada para prajurit tempat ini. Dengan itu, mereka juga mendapatkan jiwa kehidupan yang banyak. Namun di saat itu tiba-tiba datanglah pemimpin prajurit ini. Dirinya secara paksa meminta kembali jiwa kehidupan yang mereka dapatkan. Karena takut, Bausi pun memberikan semuanya kepada si pemimpin tersebut. Hal itu tentunya membuat kecurigaan Tedan dan Erki bahwa Bausi bersekongkol dengan orang-orang itu, di mana mereka dengan susah payah mendapatkan token lalu menjual makanan. Kemudian hasilnya dirampas lalu diberikan Bausi kepada orang itu. Berbeda dengan si Jiang, ia percaya Bausi bukanlah orang seperti itu. Di balik itu semua, Bausi memiliki rencana agar kelak hasil jualan mereka tidak dirampas orang lain lagi. Artinya, pemimpin itu tidak mengulangi hal yang sama dengan sebelumnya, sehingga mereka tidak akan terganggu lagi saat berjualan dan tentunya bisa mengumpulkan jiwa kehidupan lebih banyak lagi coy. Alhasil, mereka menjalankan tugas dengan baik, yakni dengan membagikan browser melalui teknik yang dikeluarkan Bausi. Dengan hal itu, tentunya menarik minat para pengunjung pasar untuk membeli udang mereka. Ditambah lagi dengan si Jiang, dirinya memprovokasi beberapa orang agar terpengaruh dengan rayuannya. Hasil penjualan udang melebihi target yang diinginkan. Sebelumnya si Jiang berjanji akan mendapatkan kisaran 3-5 hari jiwa kehidupan. Namun kenyataannya, mereka mampu mendapatkan 4 bulan jiwa kehidupan. Hal itu terbilang hasil yang sangat fantastis, di mana mereka hanyalah penjual amatiran. Mereka pun melanjutkan berjualan udang. Bulan ini udang dari sekte Taiyu namanya melambung tinggi. Semua orang memburu untuk membelinya. Akibat si Jiang menjual udang, sehingga orang-orang dari sekte Kang Feng dan Yuling tidak bisa melarang mereka. Ya, itu juga termasuk strategi yang dilancarkan si Jiang. Sebab, jika menjual pil, tentunya akan membahayakan sekte Taiyu. Berita ini sampai ke telinga ketua. Ya, Sisan lah yang melaporkan. Atas kejadian sebelumnya, Sisan menanam rasa dendam untuk membalas perbuatan si Jiang dan kawan-kawannya. Di depan gerbang sekte Taiyu, ada 2 tuan muda yang sedang ditandu. Ada Tuan Murung dan Tuan Liu. Ya, kedatangan mereka ke sini yakni bersaing secara sehat agar bisa menikahi You'er. Selain mendapatkan wanita cantik seperti You'er, tentunya bersamaan akan mendapatkan lembah abadi yang saat ini masih dimiliki secara sah oleh sekte Taiyu. Sementara Tuan Sun memaksa You'er untuk berdandan agar terlihat lebih cantik lagi. Hari ini adalah hari terakhir perjanjian antara si Jiang dengannya. Tetua Sun yakin si Jiang sudah kalah, sehingga You'er harus dipaksa untuk memilih salah satu di antara tuan muda yang datang ke sini nantinya. Ya, meski pada dasarnya You'er lebih baik mati daripada harus memilih suami yang tidak ia cintai. Tak lama dari itu, datanglah si Jiang bersama yang lainnya membawakan kotak yang isinya jiwa kehidupan. 这些都是我赚的寿元。 Sementara di luar gerbang, Bausi membakarnya agar kedua tuan muda tersebut tidak bisa masuk ke dalam sekte. Ya, hal ini juga termasuk salah satu rencana si Jiang. Si Jiang kemudian memperlihatkan jiwa kehidupan. Si Kumis tentunya terpesona akan hal ini.
Ya, setelah si Jiang berhasil mampu mendapatkan jiwa kehidupan yang banyak, ia pun memuji si Jiang bahwa dirinya yakin anak muda sepertinya akan mudah mendapatkan jiwa kehidupan. Nah, seperti inilah jika sudah buta akan harta. Pak Kumis yang sebelumnya meremehkan, setelah melihat hasilnya, ia pun menjadi penjilat. Orang seperti ini lebih baik dibakar saja, coy. Si Jiang kemudian menentang mereka bahwa pernikahan Yu-er dibatalkan sebab dirinya sudah berhasil mendapatkan jiwa kehidupan sebagai taruhannya. Selain itu, si Jiang menambahkan, biarkan Yu-er memilih calon suaminya sendiri. Bukan cara seperti ini. Ini zaman now, bukan lagi zaman Siti Nurbaya. Tetua Son melihat kelancaran si Jiang. Ia pun marah kepadanya. Namun, si Jiang tak takut sedikit pun. Dirinya malahan mengeluarkan pisau untuk memenuhi perjanjian taruhan, yakni mencukur alis si tetua. Tiba-tiba, datanglah Bausi, yang sepertinya ia telah dihabisi oleh Wu Yan. Di sini Wu Yan memaksa si Jiang untuk menyerahkan resep udang yang mereka jual sebelumnya. Sampai sini akhirnya tetua mengetahui, ternyata pendapatan jiwa kehidupan berasal dari penjualan odang. Prajurit Wu Yan mengancam mereka dengan mengeluarkan pedang Guangling, di mana pedang ini salah satu pedang terkuat di negeri ini. Barang siapa yang memakai pedang tersebut, pastinya kekuatannya juga akan bertambah berkali-kali lipat. Hal mengejutkan terjadi lagi. Tiba-tiba, pedang tersebut keluar sendiri dari sarungnya, lalu mengarah ke tubuh si Jiang. Sungguh sangat mustahil, pedang terkuat di negeri ini malah menunjukkan tanda menyerah. 出丑的，不是弟子。剑圣非但为其中这二人，反而 Wu Yan yang melihat hal itu, ia cukup yakin si Jiang menyimpan beberapa jimat di tubuhnya, sehingga pedang terkuat sekalipun tidak berani menyentuhnya. Karena ini tak wajar, Wu Yan pun menyimpan dulu amarahnya. Jika dipaksakan, takutnya akan membahayakan keselamatan sendiri. Wu Yan kemudian memuji kehebatan si Jiang, begitupun dengan cara memasak udang sebelumnya. Wu Yan mengatakan lagi bahwa udang mereka jual sangatlah populer di negeri ini. Wu Yan meminta agar si Jiang menyerah saja, lalu berikan resep tersebut kepadanya. Hal itu tentunya ditolak mereka mentah-mentah. Menurut Tedan, mana mungkin ia memberikan sebuah benda, yang dimana perjuangan mendapatkan benda tersebut seperti mencari harta karun yang mempertaruhkan nyawanya. Namun Wu Yan malah meminta secara cuma-cuma. Tentu saja tidak. Sekali lagi tidak. Mereka tidak akan memberikan resepnya kepada Wu Yan. Namun, Wu Yan memiliki kartu as untuk membungkam si Jiang, yakni menanyakan token izin jualan di negeri ini. Ya, tentunya hal itu menjadi sebuah pertanyaan. Mana mungkin si Jiang dan lainnya mendapatkan benda berharga di negeri ini? Sebab yang boleh memiliki token tersebut hanya orang-orang tertentu. Kemudian si Jiang tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia pun berencana untuk membicarakan hal ini dengan baik-baik. Nah, hal mengejutkan terjadi, di mana Tetua Son langsung membela si Jiang agar tidak memberi resep tersebut kepada Tetua Sekti Kang Feng. Ingat coy, Wu Yan adalah Ketua Sekte Kang Feng, sedangkan Si Otot berasal dari Sekte Yoling. Ya, selain dari Sekte Tayu, mereka semua berteman. Artinya, Sekte Tayu seperti dianaktirikan di negeri ini coy. Tetua Son sekali lagi meminta agar si Jiang tidak usah takut. Bagaimanapun, ia akan berdiri paling depan, sebab hanya dengan menjual udanglah agar Sekte Tayu mendapatkan jiwa kehidupan. Karena sudah terlanjur seperti ini, bahkan Wu Yan tidak terlalu berani untuk berurusan terlalu jauh. Alhasil, ia pun memilih jalan tengah, yakni bersedia untuk membeli resep tersebut. Di sini, proses negosiasi terjadi. Singkatnya, harga jatuh sebesar 5 tahun jiwa kehidupan untuk mendapatkan resep tersebut. Selain itu, Wu Yan juga mendapatkan token yang sebelumnya mereka ambil. Ya, mau tidak mau mereka harus mengembalikan token tersebut. Sebab, jika Sekte Tayu bersikukuh mempertahankan token tersebut, takutnya di kemudian hari akan mengundang kemarahan para petinggi negeri ini. Setelah mereka pergi, Tetua Sun marah. Sebab Yu-er malah memberikan token tersebut kepada Wu Yan. Menurutnya, hal itu malah menambah hal buruk akan terjadi. Tanpa token, bagaimana mungkin sekte ini bisa jualan? Dan tentunya hal itu akan mengalami kebangkrutan.
Namun si Jiang masih bersifat dingin. "Sabar bos, tunggu dan lihat permainanku," ujar si Jiang dengan wajah centilnya. Ya benar, si Jiang sudah merencanakan hal ini, yakni dengan membeberkan resep rahasia udang sekte Taiyu ke semua pengunjung di pasar. Dengan ini, Wuyan sangatlah merasa terhina, di mana Wuyan merasa dipermainkan oleh pemuda rambut putih. Atas kejadian ini, Wuyan mengalami kerugian sebesar 5 juta jiwa kehidupan. 捡到的，给我看看！别抢，别抢！看那边又洒下来了。别等让我看看，我要2个。就这儿吧。明虾呢？Bahkan si Jiang sudah berani menjual pil dengan bonus mendapatkan udang. Ya, BBQ juga memuji akan kehebatan strategi yang dilancarkan olehnya. Begitupun dengan Yor, sepertinya ia tambah cinta aja kepada si Jiang. Wuhui. Dengan hal ini, monopoli perdagangan sudah hampir berada di genggaman sekte Taiyu. Hal itu tidak luput atas bantuan Ted dan juga Erki. Malam harinya, mereka menikmati hasil jualan resep udang, di mana semuanya menikmati makanan. Terlihat ada Gaucho yang sangat tertarik terhadap tungku alkemia, yang harganya cukup fantastis. Hari ini mungkin masih belum cukup untuk membelinya. Namun kelak si Jiang berjanji akan membelikan tongko yang lebih bagus dari itu coy. Sama halnya dengan Bausi, ia juga tak terlihat untuk membeli apapun di sini. Hal itu membuat si Jiang menanyakan tentang alasan kenapa Bausi seperti ini. Sesaat Bausi mau mengatakan sesuatu, tiba-tiba datanglah Yor dengan penampilan yang tak biasa. Yor malam ini terlihat sangat cantik. Hal itu tentunya membuat mereka terfana akan keindahan yang telah Tuhan ciptakan. Karena terlalu cantik, mereka malah menertawakan Yor. Sebab malam ini Yor terlihat lugu, tak sesangar sebelumnya. Melihat tingkah semuanya seperti ini, sehingga membuat Yor spontan memukul meja. Dan... 你这衣服都能够真够显眼。我今日来是为了对你们说。 Malam ini Yor ingin mengatakan beberapa patah kata kepada mereka yang hadir di sini. Pertama, ia sangat berterima kasih terutama kepada si Jiang. Berkat mereka lah, sekte Taiyu masih bisa bertahan di tengah huru-hara yang ditimbulkan sekte lainnya. Kedua, atas ucapan terima kasih Yor mengajak mereka untuk bersulang. Dan yang ketiga, karena menurut mereka Yor tidak cocok memakai gaun. Sedangkan tingkah lakunya seperti yang dulu, lantas saja membuat mereka tertawa untuk yang kedua kalinya. Hal itu membuat Yor sedikit GR. Ia pun tak sengaja menyenggol pelayan toko ini dan terjadilah... di mana pelayan tersebut mengenai Tuan Liu. Tuan Liu spontan langsung marah. Namun setelah melihat Yor ada di sini, ia pun ingin mencicipi tangan manis Yor. Dengan spontan juga si Jiang menghalanginya. Tuan Liu marah sebab Yor sudah dijodohkan oleh tetua dengannya. Hal itu membuat geram si Jiang terhadapnya. Si Jiang mengatakan kepada Liu untuk tidak mendekati Yor. Sebab yang menentukan pilihan kelak akan menjadi jodohnya hanyalah Yor sendiri. 荒唐，婚姻大事，自有父母之命，媒妁之言。你想娶苏月儿，也得看她愿不愿意。 Karena si Jiang terlalu lancang berkata seperti itu, membuat semua bawahan Tuan Liu datang untuk menghajarnya. 小子，拿命来！使劲闪开！齐声教训他们！少爷，我们来了！上啊，弄死这小子！ Di sela-sela itulah Ziyu datang. Dirinya mengusir semut-semut negeri ini sembari mengatakan bahwa si Jiang adalah temannya. Ya, Yor ingin berterima kasih kepada Ziyu atas bantuannya tadi. Namun dirinya dihadang oleh dua penjaga Ziyu. Sebab tidak ada satupun orang yang boleh mendekati Tuan Putri dari sekte Yuling ini coy. Namun hal mengejutkan terjadi. Ziyu malah meminta si Jiang untuk berbicara empat mata dengannya. Hal ini cukup berbahaya bagi si Jiang. Sebab Ziyu sebentar lagi akan menikah dengan Zhongming. Jika Zhongming mengetahui hal ini, maka matilah si Jiang. Karena keberaniannya, si Jiang pun menuruti permintaan Ziyu dan langsung mendatangi ke atas. Di sini Ziyu mengetahui dan juga sangat kagum akan bakat si Jiang.
Ya, kejadian tadi di mana Ziyu menolong karena Yue ingin dinikahi oleh pria yang tidak dicintainya. Begitupun dengan Ziyu, hal itu sama persis yang ia alami saat ini. Kadang, kepentingan pribadi akan menimbulkan rasa sakit kepada orang lain. Artinya, pernikahan Ziyu dan Zhongming hanya demi reputasi sekti saja. Dirinya tak bisa menolak akan hal itu. Meski pada relung jiwanya tidak ada setetes pun rasa cinta terhadap Zhongming. Perbincangan itu rupanya menimbulkan rasa cemburu Yue. Ditambah lagi dengan omongan para pengunjung toko lainnya. Mereka mengatakan Ziyu lebih pantas bersama si Jiang daripada Zhongming. Nah, tentunya Yue tambah marah. Karena terlalu larut, sedangkan Ziyu kesini dengan cara menyelinap. Jika terlalu lama lagi, takutnya akan ketahuan oleh pasukan Zhongming. Ia pun ingin kembali. Di sini sebelum pergi ia mengingatkan si Jiang agar terus meningkatkan kualitas bela dirinya. Seusai Ziyu pergi, kini giliran Yue yang memarahi si Jiang. Ya, sepertinya Yue sudah merasakan yang namanya jatuh cinta terhadap seseorang pria yang bernama si Jiang. Ui. Singkatnya, Baozi dan Gouchu di depan pintu masuk lembah abadi. Di sini Baozi rencananya ingin masuk ke dalam tempat tersebut. Dikarenakan hanya orang dari sekte Taiyu yang boleh masuk ke dalam, Gouchu memberikan pil transformasi kepadanya. Dengan itu, Baozi dapat berubah wujud menjadi murid sekte ini. Sementara si Jiang bersama Master. Si Jiang meminta agar Master membantunya untuk memasukkan jiwa kehidupan ke dalam dirinya. Dengan itu, nyawanya bisa terselamatkan beberapa saat. Ya, pertama-tama, si Jiang disuruh untuk memadatkan rohnya. Sepertinya si Jiang masih belum tahu bagaimana cara memadatkan roh tersebut. Sedikit info, pemadatan roh sebuah cara penyerapan energi secara spiritual. Dengan itu, kekuatan tersebut diyakini akan mampu melawan juga bertahan. Bahkan keunggulan teknik tersebut masih banyak lagi coy. Karena masih belum menguasai, alhasil si Jiang rencananya ingin didaftarkan menjadi peserta yang akan melakukan ujian pemadatan roh. Untuk diterima menjadi peserta, si Jiang harus naik tangga, kemudian menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh juri. Perjalanan menuju ke atas tentunya mempunyai kesulitan tersendiri, yakni barang siapa yang ingin mendaftar diwajibkan membawa sebuah bel. Jika selama perjalanan menuju ke atas, orang tersebut membunyikan bel, maka akan didiskualifikasi. Dan hukumannya adalah 剑桥直达令官帐前。小江，你看，清风门好声铃响。 Adapun yang berhasil naik tanpa membunyikan bel. Namun orang itu tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh mereka. Maka hukumannya adalah... 这便是助灵与未助灵的实力差。 Nah, di sini si Jiang dikejutkan atas kedatangan Goya. Selama tak terlihat batang hidungnya, ternyata Goya melatih Zhongyu agar menjadi pemuda kuat, namun tidak dengan perilakunya. Zhongyu masih seperti yang kita kenal, yakni pemuda yang memiliki sifat egois. Andai bukan murid Goya, kemungkinan besar nasib Zhongyu akan sama dengan calon peserta lainnya. 大胆，竟敢扰乱考场秩序！切，又是左宗与那个瘟神，都给本公子让开！ 若当初你也入了我玄会门， Zhongyu saat ini sudah berhasil naik. Begitupun dengan pertanyaan. Dirinya juga berhasil menjawab dengan benar. Kini giliran si Jiang, di mana dirinya hampir terjatuh akibat gangguan dari Zhongyu. 左宗元， Karena perbuatan Zhongyu ini telah dianggap melanggar aturan, ia pun diancam. Mereka tidak takut meski dari manapun latar belakang orang itu. Hal mengejutkan terjadi. Bel yang ada di tangannya tak berbunyi sedikit pun, hingga ia berhasil sampai ke atas. Zhongyu yang melihat hal itu menganggap si Jiang telah curang. Mana mungkin si Jiang sambil lari tidak membunyikan bel tersebut. Yap, dengan kecerdasannya, si Jiang memasukkan tanah juga rumput, sehingga bel tersebut tidak berbunyi. Karena si Jiang sudah sampai, Ling Yon memberikan pertanyaan. Ling Yon menanyakan apakah Lord Guangling orang jahat atau baik. Dimana kita tahu
Lord Guangling dikenal dewa yang jahat. Namun, si Jiang mengatakan sebaliknya. Ia berpendapat bahwa Lord Guangling adalah orang baik. Selain itu, si Jiang juga mengagungkan namanya. Hal ini membuat Ling Yun merasa terharu, sebab Lord Guangling adalah gurunya sendiri. Selama ini semua orang salah menilainya. Ya, benar. Ya, sebenarnya di dalam diri si Jiang terdapat Lord Guangling, coy. Artinya, si Jiang adalah guru dari Ling Yun. Ling Yun juga memberikan boneka. Dengan boneka tersebut, si Jiang nantinya akan mudah menghubungi Ling Yun di saat-saat genting. Malam harinya, semua orang dari sekte Taiyu merayakan atas keberhasilan ini. Dengan hal ini juga, mereka cukup yakin sebentar lagi sekte Taiyu akan menjadi sekte nomor 1 di negeri ini. Di sini, si Jiang menanyakan kepada Gauchu keberadaan Bausi. Sebab malam ini orang tersebut tidak terlihat sedikit pun. Setelah dikatakan, si Jiang pun mendatanginya. Ya, mereka sudah berada di lembah abadi. Di sini Bausi merasa lahir berbeda dengan anak-anak lainnya. Di mana setelah melihat boneka yang didapat oleh si Jiang dari Ling Yun, selama ini Bausi mengorbankan seluruh hidupnya hanya untuk mencari lalu mendapatkan benda tersebut. Namun si Jiang dengan mudah mendapatkannya. Hal itu membuat Bausi merasa sedih. Sepertinya harapan sudah pupus untuk mendapatkan benda tersebut. Di sini, Bausi juga memilih untuk berhenti berpetualang dan pergi meninggalkan si Jiang. Sementara Youer mendoakan kakek Shou yang sudah lama meninggalkan untuk selama-lamanya. Tak lama dari itu datanglah Master. Di sini banyak cerita yang mereka bicarakan. Salah satunya tentang lembah abadi. Master mengatakan, selama lembah tersebut terjaga kemaslahatannya, maka sekte ini akan selalu bisa bertahan, meskipun cobaan tersebut sekuat badai. Siang harinya, datanglah ketua sekte Yongling dan Kang Feng. Ya, kedatangannya untuk merebut tanah suci yang mereka jaga selama ini, yakni lembah abadi. Serahkan lembah abadi tersebut, tutup ketua sekte Yongling. 众弟子听令，立刻拿下仙药谷。